Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Hari ini kita akan mulai lagi ibadah Minggu Pelayanan Anak tanggal 16 Mei 2024. Ya, Kak Betty, apa kabar nih Kak Betty? Kalau Kak Betty mah semangat, sehat selalu. Dan bagaimana nih kan kabar kita sendiri sehat? Sehat dong. Adik-adik di rumah pasti juga sehat kan ya? Ya, pasti sehat semuanya ya. Ya, adik-adik, hari ini kita akan mulai ibadah. Adik-adik harus tetap semangat ya. Semuanya sudah duduk rapi? Sudah Kak Betty. Sudah pakai pakaian yang rapi? Sudah Kak Betty. Dan kakak mau ingetin lagi, kalau lagi ibadah tidak boleh sambil ngobrol. Terus tidak boleh apa lagi? Tidak boleh sambil bermain. Ada satu lagi, tidak boleh sambil makan. Oh iya, ya kan Kak Betty. Ya, kata ya. Iya. Jadi adik-adik kalau ibadah semuanya harus duduk yang manis karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus sudah sangat baik untuk kehidupan kita semua. Iya. Untuk adik-adik kelas balita dan balita, minta tolong sama mama dan papanya ya untuk ditemanin. Iya. Nah adik-adik, hari ini kita juga ditemani oleh pemain musik kita. Siapa adik-adik masih ingat nggak? Pasti ingat ya? Kakak Ibra. Ya, adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah ini ya. Yuk, kita mau nyanyi lagu apa kita? Selamat pagi Tuhan. Iya, selamat pagi Tuhan ya. Yuk, semangat ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, makin bertambah tambah indahnya sekali. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah tambah indahnya. Ya, makasih adik-adik kan hari ini udah semangat. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Ya, adik-adik kita masih berdiri ya. Mari kita dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati adik-adik, kiranya tetap semangat dalam mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Amin, terima kasih banyak Kak Caca. Ya, adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan sambil kita berolahraga sedikit ya. Kita pakai gerakan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik ikut gerakan kakak ya. Yuk, kita mau nyanyi lagu. Apa Kak Caca? Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Nah, pasti masih ingat kan lagu itu ya? Ayo, kita semangat ya, pakai gerakan ya. Olahraga sedikit ya adik-adik. Kita sudah berjanji memuji memuliakan Tuhan. Sekarang kakak minta adik-adik kembali duduk ya. Ya Kak Betty. Caca. Ya, ada buat Kak Betty. Terima kasih Kak Caca. Ini buat aku. Kira-kira Kak Betty bisa tebak gak ini isinya apa?
Kayaknya dalam bentuknya tuh sepatu kayaknya. Bisa nggak tebaknya aku Kak Caca? Itu kayaknya buku deh Kak, biar Kak Betty bisa baca. Coba kita lihat. Yuk, silakan. Penasaran. Bener nggak ini buku? Wow, ternyata salah guys. Apa ya ini? Aku sorry deh. Kakak Betty rupanya susah. Gak apa-apa Kak. Sorry gitu. Coba kakak lihat dulu ya adik-adik, penasaran buku nggak ya adik-adik, coba kakak lihat ya, ternyata bukan buku. Mantap. Iya adik-adik, ternyata Kak Caca dapat mainan dan Kak Betty dapat Mantap, bukan bisa keluar ya. Adik-adik tahu nggak? Ada loh hadiah yang Tuhan Yesus kasih ke kita, ke adik-adik, tapi yang orang lain nggak bisa kasih. Apa tuh ya? Nah, mau tahu adik-adik, makanya sekarang kita nanti akan mendapat jawabannya lewat firman Tuhan yang akan diberitakan pada hari ini adik-adik. Yuk, kita mau dengar firman Tuhan ya. Ya, sebelumnya itu adik-adik siapkan telinga dan hati ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Firman-Mu Pelita. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu yuk adik-adik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan Yesus berikan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semuanya berdoa? Hebat sekali, tepuk tangan. Nah adik-adik, hari ini Kakak Ane mau cerita tentang aku mau memelihara dan melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik, Kakak Ane mau tanya, firman Tuhan itu kita dapat baca di mana ya? Di mana? Betul sekali, di Alkitab. Sekarang semuanya boleh ambil Alkitabnya. Kakak Ana juga ambil Alkitab dulu ya. Tada! Ini dia Alkitabnya Kakak Ana. Kita sebut sama-sama, di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Kita sebut sama-sama ya. 1, 2, 3. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Betul sekali adik-adik. Di dalam Alkitab ini terdapat firman Tuhan. Sekarang kita mau buka Alkitabnya dari kitab Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Adik-adik boleh minta bantuan kepada mama, papa, atau orang
orang yang ada di rumah untuk membukakan kitab Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama ya. Kakak Anu bacakan, adik-adik juga boleh baca di rumah. Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Hari ini Kakak Ana mau cerita tentang Bapak Yusuf. Bapak siapa adik-adik, kita sebut sama-sama? Yusuf. Coba sekali lagi, siapa? Yusuf. Nah, cerita Bapak Yusuf ini dia setia melakukan firman Tuhan. Bagaimana ya ceritanya ya? Dia melakukan apa ya? Kita coba saksikan sama-sama cerita Bapak Yusuf berikut ini. Ada seorang bapak bernama Bapak Yakub. Bapak Yakub ini memiliki 12 orang anak laki-laki. Akan tetapi, Bapak Yakub lebih mengasihi Yusuf dibandingkan anak-anaknya yang lain. Hal ini mengakibatkan saudara-saudara Yusuf yang lain sangat iri hati dan membenci Yusuf. Suatu hari, Yusuf bermimpi. Ia kemudian menceritakan tentang 2 buah mimpinya kepada saudara-saudaranya. Dalam mimpi itu, seakan-akan orang tua dan saudara-saudara Yusuf sujud menyembah kepada Yusuf. Mendengar mimpi Yusuf ini, saudara-saudara Yusuf semakin membencinya. Suatu hari, saat mereka sedang menggembalakan kambing domba ayah mereka di dekat Dotan, mereka melihat Yusuf datang dari jauh. Mereka kemudian segera menyusun rencana untuk mencelakai Yusuf. Saat Yusuf mendekat, mereka segera menangkap Yusuf, mengambil jubah indah Yusuf pemberian ayahnya dan menjebloskan Yusuf ke dalam sebuah sumur. Tetapi ternyata tidak hanya sampai di situ. Saat mereka melihat pedagang-pedagang Midian lewat, tiba-tiba mereka mendapatkan pikiran jahat untuk menjual Yusuf kepada pedagang-pedagang Midian tersebut, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan. Setelah menjual Yusuf, mereka kemudian pulang ke rumah dan kemudian berbohong kepada Bapak Yakub, ayah mereka, bahwa Yusuf sudah mati dimakan oleh binatang buas. Bapak Yakub menjadi sangat sedih karena dia kehilangan Yusuf, anak kesayangannya. Karena iri hati dan rasa benci saudara-saudara Yusuf menyebabkan mereka melakukan perbuatan jahat, baik kepada Yusuf maupun kepada ayah mereka. Sedangkan Yusuf kemudian dibawa ke Mesir oleh pedagang-pedagang Midian dan dijual sebagai budak. Yusuf tapi tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan menjaganya. Yusuf kemudian dibeli oleh Potifar, salah seorang pegawai istana Firaun, untuk menjadi budak di rumahnya. Karena Yusuf tetap memelihara dan melakukan firman Tuhan,
Maka Tuhan selalu menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Karena Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya, ia mendapat kepercayaan dari Potifar. Bahkan lebih lagi, Yusuf juga menyenangkan hati Raja Mesir Firaun sehingga ia diangkat menjadi orang kepercayaan Firaun dan diberi kekuasaan atas seluruh negeri Mesir. Suatu saat terjadi kelaparan di seluruh negeri Mesir sampai ke Kanaan, tempat tinggal orang tua dan saudara-saudara Yusuf. Yusuf sudah bersiap akan bencana kelaparan ini sehingga ia sudah menyediakan cukup banyak bahan makanan untuk seluruh rakyat. Maka berbondong-bondonglah orang banyak datang untuk membeli bahan makanan kepada Yusuf, termasuk juga saudara-saudara Yusuf dari Kanaan. Saudara-saudara Yusuf tidak menyadari bahwa orang yang menjual bahan makanan kepada mereka dari Mesir adalah Yusuf, adik mereka yang dulu mereka jual kepada pedagang Midian. Tetapi Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Seandainya Yusuf mau, ia bisa saja membalas perbuatan saudara-saudaranya yang jahat dan menghukum mereka. Tetapi karena Yusuf selalu memelihara dan melakukan firman Tuhan, maka Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Ia bahkan sangat berbahagia dapat bertemu dengan saudara-saudaranya kembali. Dan akhirnya ia juga dapat bertemu dengan ayahnya Bapak Yakub yang kemudian dibawa oleh saudara-saudaranya untuk bertemu Yusuf di Mesir. Akhirnya Yusuf dapat berkumpul kembali dan hidup berbahagia dengan seluruh keluarganya. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya? Bagus kan? Dari cerita tadi kita dapat belajar adik-adik dari Bapak Yusuf yang setia melakukan firman Tuhan. Saat saudara-saudaranya sudah membenci, saat saudara-saudaranya sudah iri kepada Bapak Yusuf, tapi apa yang dilakukan Bapak Yusuf? Dia tidak membenci saudara-saudaranya. Saat Bapak Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, Bapak Yusuf tetap sayang dan mau mengampuni, mau memaafkan saudara-saudaranya. Itu bukti bahwa Bapak Yusuf melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, karena Bapak Yusuf setia melakukan firman Tuhan, maka Bapak Yusuf menjadi penguasa di Mesir adik-adik. Nah, adik-adik, gimana dengan saudara-saudaranya? Kira-kira saat saudara-saudaranya membenci dan iri kepada Bapak Yusuf, itu contoh melakukan firman Tuhan atau enggak ya? Betul sekali tidak ya. Kalau kita benci sama saudara kita iri, itu perbuatan yang tidak baik. Tapi Bapak Yusuf melakukan sayang dan mau mengampuni saudara-saudaranya, itu perbuatan yang baik, yang melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita seperti Bapak Yusuf adik-adik. Bapak Yusuf sudah memberi contoh kepada kita untuk selalu melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang Kakak Ane punya tebak-tebakan untuk adik-adik. Adik-adik bantu Kakak Ane ya, memilih ini perbuatan yang melakukan firman Tuhan atau tidak. Nanti kalau yang gambar yang melakukan firman Tuhan, adik-adik boleh tepuk. Gambarnya ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Oke, seperti itu ya. Coba Kakak Anu mau munculkan gambarnya. Nah, adik-adik coba tebak. Gambar yang ada di sebelah kiri ini membaca Alkitab atau yang di sebelah kanan yang bermain handphone, nonton di handphone sampai lupa waktu. Kira-kira perbuatan yang baik itu yang mana ya? Yang membaca Alkitab atau main handphone sampai lupa waktu? Coba bantu Kakak Ana tebak. 1, 2, 3.
yang membaca Alkitab. Betul sekali, Tuhan mau kita rajin membaca Alkitab. Sekarang gambar yang kedua muncul. Nah, gambar yang keduanya ini gambar orang yang marah-marah atau perbuatan baik. Kita mau memaafkan dan meminta maaf kalau kita salah. Coba, yang marah-marah atau yang meminta maaf dan memaafkan? Coba pilih yang mana ya, perilaku yang melakukan firman Tuhan. Kita tebak ya. 1, 2, 3. Yang mau memaafkan dan meminta maaf kalau yang salah. Itu contoh perbuatan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan adik-adik. Sekarang gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir nih. Ada gambar yang sayang kepada teman-temannya atau gambar yang berantem sama temannya. Kira-kira yang mana ya? Perbuatan yang melakukan firman Tuhan, yang sayang teman-teman atau yang berantem? Kita tebak ya. 1, 2, 3. Yang sayang kepada teman-temannya. Betul sekali adik-adik. Nah, adik-adik, seperti itu contoh-contoh melakukan perbuatan yang baik, yang melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau kita semua menjadi anak-anak yang selalu melakukan firman Tuhan. Kita tidak hanya dengar, kita tidak hanya tahu saja apa yang harus kita lakukan, tapi kita menjadi pelaku. Kita melakukan terus setiap hari. Kalau kita rajin melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus sampaikan di Alkitab, pasti Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada kita semuanya. Oke adik-adik, sekarang Kakak Ana punya ayat yang kita mau ingat-ingat. Semuanya ikutin Kakak Ana ya. Ayatnya sedikit panjang tapi gak apa-apa. Adik-adik bisa ikutin Kakak Ana. Dari Mazmur 103 ayat 13. Kita sebutkan sama-sama dulu alamatnya. Mazmur 103 ayat 13. Semuanya ikutin Kakak Ana ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Betul sekali, hebat adik-adik. Jadi mulai sekarang kita semuanya harus siap melakukan firman Tuhan. Semuanya siap? Semuanya siap? Semuanya siap? Sikapnya yang tegak? Saya siap. Hebat sekali adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Aktivitas kelas Batita dan Balita. Halo adik-adik, aktivitas Batita dan Balita hari ini adalah yuk kita membantu Theo untuk menemukan perbuatan yang melakukan firman Tuhan ya. Adik-adik bisa minta bantuan mama dan papa untuk gambarnya di screenshot, kemudian diberikan warna jejak yang harus dilalui Theo untuk menemukan perbuatan yang melakukan firman Tuhan. Jangan lupa untuk mengirimkan jawabannya ke grup kelas masing-masing ya. Ditunggu adik-adik. Adik-adik udah dengar firman Tuhan kan ya? Ya, adik-adik pasti dong semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang barusan tadi diberitakan. Nah, adik-adik
Jadi kalau adik-adik mau memelihara dan melakukan firman Tuhan, pasti ada berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Iya, benar. Dan berkat itu kita belum tahu, bisa berkat kesehatan, Iya. berkat makanan, Ya. berkat sukacita. Terus masih banyak berkat-berkat Tuhan lagi yang lain adik-adik yang Tuhan akan berikan dan sediakan bagi kita semua ada ya. Adik juga buat adik-adik juga. Nah adik-adik untuk mengambilkan firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, kita akan nyanyikan satu pujian siapa yang berpegang. Yuk kita menyanyi adik-adik ya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam kegelapan, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami semua boleh beribadah walaupun masih di rumah saja ya Tuhan. Tapi kami percaya firman Tuhan dan Tuhan Yesus selalu hadir buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami Tuhan untuk selalu setia melakukan firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat selalu ingat dan selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ya Bapa, dimanapun gereja-gereja berada ya Bapa, khususnya GPIB Maranatha Bandung. Tuhan Yesus tolong berkati, Tuhan Yesus tolong jaga, Kau juga menjaga para pendeta kami, Engkau menjaga para majelis, pegawai kantor, kakak pelayan semuanya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu, setiap kegiatan-kegiatannya juga Engkau berkati selalu ya Tuhan. Dan biarlah melalui gereja ini nama Tuhan sajalah yang terus dipermuliakan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Terima kasih untuk negara yang sangat baik yang Kau berikan kepada kami. Engkau memberkati ya Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri ya Tuhan, gubernur, wali kota semuanya ya Tuhan. Engkau sajalah yang memberkati mereka. Biarlah saat mereka memimpin, hikmat Tuhan turun atas mereka ya Bapa. Dan kami mau berdoa kiranya bangsa kami menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang maju, bangsa yang aman, bangsa yang tentram ya Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, sekarang lagi proses vaksin ya Bapa, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan kami berdoa kiranya pandemi ini ya Tuhan boleh berlalu dan kami boleh melewati ini ya Tuhan bersamamu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua kami ya Bapa. Tolong jaga mereka ya Bapa. Engkau memberkati mereka semua ya Bapa di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih untuk orang tua yang sangat baik ya Tuhan yang Kau telah berikan kepada kami semua. Berkati juga kesehatan mereka, kiranya mereka selalu sehat dan dijauhkan dari segala mara bahaya, virus-virus atau apapun itu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Mungkin sampai sekarang kami masih belum bertemu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus yang menjaga mereka semua ya Tuhan. Di dalam kesehatan mereka, kiranya mereka semua boleh sehat selalu ya Bapa. Engkau memberkati teman-teman kami juga ya Tuhan di dalam sekolahnya.
di sekolah online ya Tuhan. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Hikmat Tuhan, kepintaran turun atas teman-teman kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang boleh berulang tahun, yang mendapat berkat untuk minggu ini ya Tuhan. Teringat untuk Abiel ya Tuhan dari kelas kecil dan adik Audrey dari kelas balita ya Tuhan. Tuhan Yesus, mungkin ada teman-teman kami juga yang belum kami sebutkan, tapi kami percaya Engkau memberkati mereka. Terima kasih atas sukacita penambahan usia yang Kau telah berikan. Kiranya teman kami ini, adik kami ini boleh bertumbuh menjadi anak yang sehat, bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, bertumbuh menjadi anak yang selalu sayang kepada keluarganya ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami selama 1 minggu ke depan Tuhan, dan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik yang kita akan berikan buat Tuhan. Nah, adik-adik, persembahan kita sudah dikumpulkan, bisa dititip ke siapa aja, mama papa, ke majelis juga bisa, dan juga bisa ke kantor gereja setiap hari apa? Setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu, dari jam 8 sampai pukul 5 sore. Atau adik-adik persembahannya bisa ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini, atau lebih mudah dengan men-scan barcode yang ada di layar. Nah, adik-adik, sambil kita memberikan persembahan kita akan membawakan satu pujian, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, dari istimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Nah, adik-adik, mari berdiri ya, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami boleh berguna untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak mau mengingatkan kembali lagi untuk yang mau mengisi ujian dan ibadah IPA, jangan lupa untuk mengirimkan videonya ya. Bisa juga yang nyanyi, bisa yang puisi, bisa juga yang mau menari, atau bisa yang mau bermain musik, mau gitar, mau piano, apa aja yang adik-adik ya. Adik-adik bisa kirimkan videonya seperti ketentuan yang sudah ada di depan tadi adik-adik ya. Dan juga adik-adik yang sedang sakit atau ada anggota keluarga yang mau didoakan boleh hubungi kakak layarnya ya, agar kami bisa doakan dan kunjungi, oke? Iya Kak Caca, benar ya. Nah adik-adik, tidak terasa ya ibadah kita sudah mau selesai. Nah adik-adik, kakak mau ingatkan lagi ya untuk mengingat firman Tuhan yang sudah tadi diberikan oleh kakak Layan, yaitu harus apa? Harus selalu Memelihara iman dan melakukan firman Tuhan. ya melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari adik-adik ya. Nah adik-adik, kakak ajak kita berdiri semua ya. Kita mau nyanyikan satu pujian lagu, yaitu Kusuka Menentukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu melakukan firman Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya.